ada dari seorang anonimus. Mbak bahas tentang umur udah 20, salah. Mbak bahas tentang umur udah 30 lebih, tapi belum ada pencapaian apa-apa. S1 tapi kerja sebagai operator produksi alias buruh dan belum menikah. Jadinya udah di tahap insecure, malu ketemu sama orang luar. Dalam artian orang yang kita kenal. Menurut gue sih lu udah banyak pencapaian ya, dimana lu udah S1 ya kan. Lu itu pencapaian lo. Lu bener loh. Udah usia 30 tahun lebih, itu juga pencapaian men. Banyak orang yang usianya gak sampai segitu. Udah kerja lagi, belum nikah. Alhamdulillah lo belum nikah baru usia segitu nih. Belum usia segitu. Sebenarnya kan kalau menurut gue ya di teman-teman gue wajar aja sih belum menikah. Justru di posisi gue alhamdulillah lu masih punya banyak waktu untuk memahami diri lo lebih jauh gitu. Belum maksudnya lu punya banyak waktu untuk merenung ya kan, untuk ngurusin diri lo. Ini gue semut-semut curcol sih. Oke, but anyway kita akan bahas lebih lanjut. Mudah-mudahan ini bisa menambah insight lo ya dari sudut pandang yang lain. Oke? Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah SWT. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Di awal udah gue bilang pembukaannya bahwa kita hanya berbeda POV, bener gak? Lo melihat bahwa lo gak ada pencapaian apa-apa atau belum ada pencapaian apapun. Tapi di posisi gue justru lu udah banyak pencapaian, yaitu lu sehat, lu kerja, lu S1, lu even masih punya banyak waktu ya kan, bisa punya banyak waktu sendiri, artinya lu bebas, lu mau ngapain aja, itu pencapaian kan. Lihat, lu punya duit, lu S1, lu punya waktu, what more? What else? Itu udah sangat-sangat surga dunia gak sih? Tapi bukan berarti ketika gue di posisi gue artinya gue ngeluh, enggak juga. Ya punya lagi. Gue juga punya surga dunia gue sendiri ketika bareng sama anak-anak, ketika udah menikah dan kawan-kawan. Which is ketika nikah pun sebenarnya ya ada aja ujiannya gitu loh. Nah yang jadi perkara adalah lo ngerasa insecure. Kata-kata yang tepat bahasa Indonesia itu apa ya? Minder gitu ya. Ada banyak orang lain juga yang S3 tapi masih insecure juga. Ada orang yang sudah menikah, sudah punya anak, berkecukupan, insecure banyak. Ada yang S2, even luar negeri, kerja mentereng, gaji 2 digit ya kan. Masih insecure banyak, masih merasa gagal banyak juga. So, kesimpulannya yang bisa kita ambil tuh apa? Artinya ini bukan tentang keadaan. Insecure itu tentang mental, tentang sudut pandang lo, tentang karakter kamu. Kebetulan gue usia udah lebih dari 35 tahun, tapi jujur gue juga pernah berada di posisi kayak insecure kayak gitu. Minder ya kan, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, membandingkan dengan orang-orang yang menurut kita tuh wow ya kan. Cuman lama-lama gue mikir kayak kenapa ya gue kayak kenapa gue capek sendiri gitu. Dengan berpikir kayak gitu gue empan-empanin gitu ya, gue pakanin mental kayak gitu, capek jatuhnya gitu kan. Jadi kayak semakin gue berat menjalani hidup ini gitu, nggak bisa enjoy. Gue sendiri yang lelah, bener gak sih? Lelah gak sih kamu tuh kayak gitu, mikir kayak gitu tuh? Nah kalau misalkan lelah, kenapa lu masih aja sibuk dengan pikiran itu? Alihin fokusnya gitu. Bener gak? Ternyata alihin fokus tuh gak semudah itu, bener gak? Dulu gue kan bisa dibilang gue tuh orangnya tuh gampang insecure. Ngelihat cewek lebih cantik gitu ya dulu sih. Ngelihat cewek lebih cantik, lebih smart, lebih pinter, gaji lebih oke gitu kan. Begitu gue sibuk dengan insecurity sibuk dengan perasaan itu ya kan, dengan perasaan atau POV itu, menurut gue performance gue tuh nggak total, nggak maksimal gitu. Jadi nggak pede, ngomong nggak pede, ketemu orang bahkan nggak pede, bener nggak? Perasaan-perasaan insecure itu kan sebenarnya capek ya, melelahkan,
dan nggak ada hasilnya gitu, malah ngeribetin kerja kita dan nggak menambah output apa-apa dalam hidup kita. Ya udah, secara realistis bahwa gue juga nggak bisa ngatur hati gue, pengennya juga nggak insecure, tapi kan insecure, bener nggak? Ya udah, doa aja. Jadi waktu itu gue cuma ngandelin satu, doa sama Allah, minta sama Allah, karena memang Allah lah yang maha membolak-balikan hati. Gue nggak mau ribet yang nggak mau gimana-gimana gitu loh, nggak mau mikir terlalu jauh kayak motivasi gitu-gitu, kayak udah bukan masanya gue waktu itu. Orang tuh belum baca banyak buku tentang self development. Gue tuh dari SD, dari SMP, SMA sampai kuliah itu mengonsumsi semua hal itu. Itu gue mulai enak dengan semua itu. Gitu. Kayak udah nggak mau ribet lagi lah gitu, nggak mau ribet ngurusin mental lagi gitu. Karena gue kan juga harus mikir beras ya kan, mikir duit, banyak yang gue hidupin gitu kan. Jadi ya Allah tolonglah gitu. Jadi gue serahin ke Allah, biar Allah aja yang tuntun gimana caranya, nanti enteng aja gitu. Seiring berjalannya waktu, Allah tuntun gue ke ayat. Kayaknya gue episode lalu udah sempat ngomong ya. Di episode lalu gue bilang bahwa di Ali Imran 139 intinya Allah bilang, kamu jangan ngerasa lemah, karena justru kamu itu umat terbaik kalau lo beriman gitu. Intinya Allah bilang, lo gak usah insecure, lo gak usah minder gitu. Kenapa lo minder? Kan lo punya iman, kan lo punya gue. Ibarat kata Allah ngomongnya kayak gitu ya, kalau misalkan bahasa gitu kan. Kan lo punya gue, kan gue backingan lo. Kenapa lo minder? Ya waktu itu memang kayak oh iya ya. Tapi kan mengetahui ayatnya saja itu kan tidak bisa langsung meningkatkan iman, benar nggak? Iman lo itu hanya akan meningkat ketika lo diuji, lo ngalamin sesuatu story gitu. Jadi setelah itu pun gue masih ya kadang-kadang masih insecure, tapi gue mulai baca lagi ayat itu ya kan, baca Quran lagi gitu kan. Setiap kali insecure baca Quran, udah mulai tenang tuh, nanti mulai lagi tuh ujian lagi, waduh kok insecure lagi, baca Quran lagi, kayak gitu terus dilatih terus. Pada titik ketika gue lagi sibuk banget dan nggak bisa baca Quran, ya udah istighfar, itu yang paling gampang, istighfar atau sholawat. Itu menguatkan jiwa kita biar nggak mudah ketarik ke mental kayak gitu loh, mental yang menyiksa diri lo sendiri. Kan sebenarnya mental yang menyiksa diri lo itu sendiri godaan setan, bener nggak? Ketika kita lemah, kita gampang banget ngerasa kayak gitu. Ya caranya apa? Dikuatin jiwanya. Itu sama kayak lo angkat beban, lo olahraga, ya kan? Itu menguatkan daya imun lo. Kalau misalkan lo nggak pernah angkat beban, lo nggak pernah olahraga, ya kan? Nggak pernah diuji ototnya, ya jadi gampang sakit. Betul tidak? Paham kan maksud gue? Jadi artinya yang lo harus lakuin sekarang adalah bikin otot jiwa lo tuh kuat. Caranya gimana? Baca Quran, istighfar, sholawat. Fokusin ke hal-hal yang manfaat, physically dan juga mentally. Physically misalkan kayak lo olahraga yang lo suka lah. Ketika lo bisa mengisi hari-hari lo, pikiran-pikiran lo dengan hal-hal yang berfaedah buat lo atau bermanfaat buat lo, hal-hal yang bikin lo jatuh, lo down, itu nggak sempet ngisi pikiran lo karena lo sibuk. Nanti lama-lama nggak berasa kamu merasa lo tambah pede. Dimulai dari situ. Sekarang gue tanya deh, dulu ketika lo SD, ayo kita balik lagi ke masa itu, masa dimana lo SD, lo SMP, lo berharap bahwa oke, gue mau S1 ya kan kamu pernah menganggap bahwa menjadi S1 itu adalah achievement lo. Nah lucunya ketika lo udah S1, lu lupa bahwa sebenarnya itu sebuah achievement. Kamu merasa bahwa ya udah biasa aja gitu. Terus akhirnya lo mencari achievement yang lain yang belum kesampaian. Kata Nabi bahwa manusia itu dikasih satu gunung emas, dia akan mencari gunung emas lainnya. Dan ketika dia udah mencapai 2 gunung emas, dia akan mencari 2 gunung emas lainnya. Artinya gak akan pernah selesai. Lu pernah gak lihat keledai yang dia tuh dikasih pancingan, aku lupa deh, kayaknya wortel di depan dia. Jadi dia mengejar wortel itu, padahal wortel itu ditaruh, gimana sih maksudnya? Susahnya tuh begitu, jelasin gambar ya. Jadi intinya si keledai ini dikasih pancingan carrot atau wortel di depan dia, di depan muka dia. Akhirnya si keledai itu lari terus kan. Tapi begitu dia mengejar nggak pernah nyampe. Dunia itu tuh ibaratnya seperti itu.
Kan Allah bilang di hadis qudsi bahwa barang siapa tujuannya adalah dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya, akan jadikan kefakiran di matanya, dan yang dia dapat ya hanya sesuai dengan takdirnya. Tapi barang siapa itu tujuannya adalah akhirat, Allah akan kumpulkan urusannya, Allah akan selesaikan urusan-urusannya, Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya loh ya, bukan matanya, di dalam hatinya, dan Allah akan jadikan dunia itu ngikut sama dia. Sebenarnya kan kuncinya udah ada di situ. Ketika lo menjadikan ambisi lo adalah dunia, sampai kapanpun itu kayak kita jadi keledai tadi yang mengejar wortel tapi nggak akan pernah kesampaian. Cuman dua, melelahkan dan mengecewakan. Itu hakikat dunia. Jadi sekarang pilihan lo, mau tetap menjadikan achievement itu ada di dunia, atau lo akan tarik lagi lebih jauh, bukan tarik lagi ya, lempar lagi lebih jauh, achievement lo adalah surga atau Allah atau akhirat. Itu pilihan kamu. Cuman kalau dari rumusannya tadi kata Allah, berarti kalau misalkan lo mau dikejar sama dunia, jangan fokus achievement dunia, justru fokuslah ke achievement akhirat. Gua akan share satu doa yang membuat gua itu lepas dari yang namanya iri, dengki sama pencapaian orang lain, terutama pencapaian dunia. Allahumma sidhu min fadlika wa a'tini afdhala minhu. Ya Allah, tambahkanlah karuniamu kepada saudaraku tersebut dan berilah aku karunia yang lebih utama darinya. Sodi An-Nisa ayat 32, mohonlah kepada Allah bagian dari karunia-Nya. Sekarang ya, lucunya ketika melihat orang lain punya pencapaian, itu justru kita malah iri, malah insecure. Padahal itu sebenarnya ada waktu mustajab untuk berdoa. Ucaplah doa itu sepenuh hati, mudah-mudahan Allah juga akan memberikan rahmatnya dan juga berkahnya kepada kalian. So, la haula wala quwata illa billah, stand love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.